Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orpaning Silakabida, kelas C, reguler 1, NIM 2213-2639, dosen pengempu Bapak Henry Diliharto SK Ners MPD. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan presentasikan materi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan yaitu sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Di sini sistem pencernaan mempunyai fungsi. Jadi fungsi sistem pencernaan yaitu untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Anatomi sistem pencernaan. Di sini anatomi sistem pencernaan ada dua, yaitu saluran pencernaan dan organ tambahan atau aksesorius. Saluran pencernaan yaitu rongga mulut atau cavitas oris, faring atau tekak, esofagus atau kerongkongan, lambung atau gaster ventriculus, usus halus atau intestinum minor, usus besar atau intestinum mayor, rectum anus. Organ tambahan atau aksesorius adalah 1. Gigi, 2. Lidah, 3. Kandung empedu, 4. Hati, 5. Pankreas, 6. Kelenjar atau ludah, getah lambung hati, pankreas, getah usus halus. Faring atau pharynx adalah suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolum vertebrata yang panjangnya 14 cm, terletak pada dasar tengkorak bergabung ke dalam esofagus, merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Fungsi faring atau tekak adalah 1. Berperan dalam sistem pernapasan. Sistem pencernaan juga dalam proses berbicara atau suara. 2. Sebagai penyalur makanan dari mulut ke rongkongan atau sistem pencernaan. 3. Sebagai penyaring, pengatur tekanan juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk atau sistem pernapasan. 4. Mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. 5. Tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Struktur lapisan faring ada 3, yaitu 1. Lapisan mukosa. Lapisan mukosa, sifat lapisan ini bersifat kuat dan elastis. Pada lapisan ini terdapat epitel yang memiliki sel goblet sebagai penghasil mukus atau cairan kental. Mukus tersebut berfungsi melindungi dinding faring. 2. Lapisan fibrosa. Jadi lapisan fibrosa adalah jaringan yang bersifat kuat dan sedikit elastis. Jaringan fibrosa tersusun atas serat kolagen. 3. Lapisan muskular atau otot. Lapisan muskular atau otot adalah otot pada lapisan adalah otot struktur atau melingkar dan otot longitudinal atau memanjang. Kontraksi kedua otot tersebut akan menggerakkan makanan ke bagian pencernaan berikutnya. Bagian-bagian faring. 1. Nasofaring. Nasofaring merupakan bagian faring yang letaknya berada pada bagian
belakang rongga hidung. Nasofaring hanya dapat dilalui di udara. Ukuran lebar dan panjang nasofaring berkisar antara 2-4 cm. Di sini terdapat dua struktur pada nasofaring. Satu, tubuh eustachius, yakni struktur yang menghubungkan telinga dengan nasofaring. Fungsi untuk mengatur tekanan udara dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Tabung tersebut hanya akan terbuka saat menelan, bersin, menguap, atau menggerakkan rahang pada posisi tertentu. 2. Tonsil adenoid atau faringel, yakni massa berlobus berupa jaringan limfoid yang berada di bagian langit-langit mulut. Fungsinya adalah untuk melawan bakteri atau organisme berbahaya masuk melalui hidung dan mulut. Selain itu juga dapat menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Orofaring. Orofaring adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Orofaring bisa dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Orofaring mempunyai klep yang disebut epiglottis yang fungsinya mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina yang merupakan massa jaringan linfatik. Fungsi tonsil adalah melindungi dari infeksi. Laringfaring atau hipofaring merupakan bagian paling akhir dari faring, merupakan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan, mampu dilewati udara dan juga makanan. Esofagus. Esofagus saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari farinks menuju gaster atau lambung. Panjang 25-30 cm, lebar 2 cm, memanjang setinggi vertebrata cervicalis dan cartilagalo-crico sampai vertebrata thoracalis. Esofagus neonatus relatif lebih panjang daripada esofagus dewasa, mulai dari vertebrata cervicalis 3 sampai cervicalis 4. Fungsi esofagus. 1. Menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Merupakan fungsi dasar esofagus atau kerongkongan sebagai pipa penyalur makanan dari mulut ke lambung. 2. Menghasilkan gerak peristaltik. Terdapat otot-otot yang menghasilkan gerak peristalik sehingga dindingnya berkontraksi dan secara perlahan makanan terdorong masuk ke lambung. 3. Mencegah laju isi dan cairan lambung. Dengan adanya penyimpanan sfinkter di kerongkongan, maka dapat mencegah masuknya cairan lambung ke kerongkongan akibat kadar asam lambung yang meningkat. Struktur esofagus. Struktur esofagus atau kerongkongan tersusun atas 4 lapis dinding, yaitu 1. Lapisan serosa, lapisan paling luar kerongkongan. 2. Lapisan otot, berupa lapisan otot polos yang bekerja tanpa sadar. 3. Lapisan submukosa, berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lenden. 4. Lapisan mukosa. Lapisan mukosa pada kerongkongan disusun dari sel epitel berlapis pipi bertingkat dan jaringan ikat tipis. Bagian-bagian esofagus. Dalam struktur jaringan esofagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya yaitu 1.
bagian superior 1/2 atau esofagus. Sebagian besar otot menyusun esofagus pada bagian superior adalah otot rangka, di mana otot rangka bekerja secara sadar atau bisa dikendalikan. 2. Bagian tengah 2/3 tengah esofagus terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. 3. Bagian inferior 3/3 bawah esofagus. Otot penyusun bagian inferior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you guys.